Assalamualaikum anak-anak, siap belajar IPS lagi ya? Jangan lupa siapkan peralatan tulis kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita masih di bab 1 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang negara-negara ASEAN ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang B, interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali kan? Nah, apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dengan pelaksanaannya? Nah, hubungan antara negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Nah, ada kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan kerjasama. Nah, diantaranya negara ataupun negara dunia internasional. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antara 2 negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, di dalam kerjasama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Sekarang kita bahas faktor pendorong kerjasama. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensial alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, sekarang kita bahas faktor pendorong kerjasama yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, sekarang perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Nah, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, faktor pendorong kerjasama yang kedua itu ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas faktor penghambat kerjasama. Nah, beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN itu antara lain, yang pertama, perbedaan ideologi, yang kedua, konflik dan peperangan, yang ketiga, kebijakan protektif, dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Faktor penghambat kerjasama yang pertama, perbedaan ideologi. Tiap negara mempunyai ideologinya masing-masing. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Nah,
faktor penghambat kerjasama yang kedua itu ada konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Faktor penghambat kerjasama yang ketiga itu ada kebijakan protektif, yaitu suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Nah, dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor penghambat kerjasama yang keempat itu ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, dari perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Sekarang kita masuk ke 2, bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu ada di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Nah, contoh kerjasama sekarang ini misalnya ASEAN sepakat perangi COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke A, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Nah, beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Bentuk kerjasama di bidang sosial negara ASEAN yang kedua itu membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Dan yang keenam, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Serta yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara. Di ASEAN, kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, praktek persahabatan, dan kerjasama. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, ini beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. Antara lain yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua ada Konvensasi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga itu ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan
Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, contoh nyata yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, sekarang yang C, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, contoh kerjasama di bidang pendidikan itu yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada hari Sabtu bulan 12 tahun 2012. Nah, pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan yang kedua itu ada penawaran beasiswa pendidikan. Nah, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Nah, ada juga contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Nah, contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan yang ketiga itu ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Dan sampai sekarang. Yang ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, membentuk MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Nah, pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter. Sekarang yang B, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, bisa kalian lihat kan itu gambarnya di samping. Nah, pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, jadi ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Sekarang yang C, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas. ASEAN secara berkesinambungan banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan. Misalnya pembangunan kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan
komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Festival Budaya ASEAN atau FBA. FBA pada tahun 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti oleh 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN yang kedua itu ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ini adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diperkasai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Dampak pengaruh kebudayaan ASEAN yang ketiga itu ada industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia misalnya, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Sekarang D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain yang pertama itu ada sengketa perbatasan tanah, ya. Sebenarnya masalah perbatasan di wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, ya. Seperti kasus Pulau Natuna. Diawali klaim sebagai sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan. Dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini juga PBB belum memprotes tersebut, ya. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isi itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Jadi untuk mencegah agar potensi tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI kita dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna, ya. Jadi perairan Natuna itu diperkirakan mengandung cadangan gas yang terbesar di Asia. Ada juga sengketa perbatasan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional juga mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Jadi pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib, ya, dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Di sini paham, ya? Yang kedua itu ada pekerja migran. Jadi
Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Jadi, banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Nah, beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Nah, contohnya pekerja migran kita ya, TKI di Indonesia yang bekerja di Malaysia itu juga harus mendapat perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya ya oleh negara-negara asal dan negara tujuan. Sekarang yang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Nah, yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini mengenai makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, Ibu harapkan kalian bisa paham dan mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di link yang sudah Ibu berikan ya. Selamat mengerjakan tugas, sehat selalu anak-anak dan tetap semangat. Yeay.